apakah saudara adalah orang yang jujur? Seberapa besarkah kejujuran saudara? Apakah saudara pernah merasa bahwa orang lain itu penipu? Atau saudara juga mungkin adalah seorang penipu? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit karena menyangkut dengan kita, tetapi juga menyangkut hal-hal yang kita sendiri juga tidak tahu apakah orang jujur atau tidak. Dan ini tantangan bergereja kita. Ini tantangan dalam relasi kita. Ini tantangan dalam persekutuan kita. Bukankah merupakan suatu yang indah, di mana setiap orang tidak perlu merasa takut, terbuka terhadap satu dengan yang lain, dan saling mendoakan dan memberkati. Bukankah dengan demikian anugerah Allah itu semakin berlimpah, dan sungguh-sungguh hati kita kembali dikuatkan, bukan melalui ritual religius kita, melainkan melalui kasih karunia Allah. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali di malam sukacita, malam penuh berkat ini. Diberkati kami semua, baik yang ada di sini maupun semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berjumpa di ruang ini, kami berdoa supaya kuasa Tuhan yang nyata bagi kami semua. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan supaya ketika kami belajar sesuatu dari firman Tuhan, biar ini menjadi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam bagian ini Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan, istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat reflektif. Apakah saudara adalah orang yang jujur? Seberapa besarkah kejujuran saudara? Apakah saudara pernah merasa bahwa orang lain itu penipu? Atau saudara juga mungkin adalah seorang penipu? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit karena menyangkut dengan kita, tetapi juga menyangkut hal-hal yang kita sendiri juga tidak tahu apakah orang jujur atau tidak. Tetapi kita berefleksi dari bagian pembacaan yang saya kira ini penting. Nah, ini baik sekali bagi kita sekalian, saudara, yaitu ketika kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 tadi, waktu berbicara ketika Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Pembacaannya hanya seperti itu, saudara-saudara, tetapi ini punya pesan yang sangat kuat bagi kita sekalian. Dari sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudara, dari sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa, ini sebuah catatan yang saya kira penting. Karena apa? Manusia memiliki kecenderungan untuk bersembunyi. Maaf, saya agak sedikit pilek. Jadi manusia punya kecenderungan untuk bersembunyi. Dari sejarah kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden yang tadi kita baca itu, ada kecenderungan manusia, sadar atau tidak sadar, itu ada di dalam kita. Dan kita tinggal mau buai itu atau membuat dia menjadi bertumbuh atau tidak. Serius ini saudara, kenapa? Karena kita seringkali berusaha untuk menipu atau menampakkan sesuatu yang pura-pura, yang tidak jujur dan yang tidak apa adanya, begitu. Saudara-saudara,
Kita seringkali menampakkan sesuatu yang tidak jujur atau seperti memakai topeng begitu. Apakah karena hati nurani kita merasa bersalah? Kadang-kadang kita mesti terpaksa agak pura-pura, tipu-tipu sedikit karena hati nurani kita merasa bersalah. Atau disebabkan karena keangkuhan dan kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. Sehingga kita menampilkan diri kita yang bukan diri kita yang sesungguhnya. Jadi saya kira itu menjadi dua alasan yang serius. Kenapa seringkali kita memakai topeng, kenapa seringkali kita tidak jujur, kenapa seringkali kita menipu. Kemungkinan karena ada dua hal. Pertama, apakah karena hati nurani kita akan merasa bersalah sekali kalau orang tahu sesuatu begitu, atau disebabkan karena keangkuhan dan sebuah kebutuhan untuk diakui sebagai orang baik, sehingga kita menampilkan diri kita bukan diri kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara, memang begini sudah kalau hidup dengan orang lain. Kadang-kadang kan kita butuh sesuatu yang lebih, yang orang lain lihat, wah kita begitu sempurna sekali. Nah, saudara-saudara, justru saya tidak akan berbicara tentang seseorang yang menipu orang lain atau apapun namanya berkaitan dengan tipu, menipu, ditipu dan lain sebagainya. Tapi saya lebih ingin bicara tentang siapa kita sesungguhnya dalam kejujuran dan dalam hal-hal yang membuat kita tidak menipu lah, kira-kira begitu. Saya ingin mengajak kita mendalami kalimat ini. Siapa kita pada saat seorang pun tidak melihat kita? Siapa kita sesungguhnya? Ketika seorang pun tidak melihat kita, siapa kita? Coba saudara ambil waktu sedikit untuk jujur begitu terhadap diri sendiri. Siapakah kita ketika seorang pun tidak melihat kita? Siapa kita sebenarnya? Saudara-saudara, ujian karakter yang sebenarnya bukanlah terletak pada apa yang kita lakukan di depan umum. Ujian karakter kita suka tipu atau tidak dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukanlah terletak pada apa yang dilakukan di depan umum, bukan itu. Tetapi pada apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita sendirian. Bukan apa yang ada di depan umum, tetapi apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita sendirian. Ujian karakter itu ada di situ. Ujian karakter itu ada di situ. Kenapa, saudara-saudara? Karena terlalu mudah bagi kita untuk hidup suci pada saat kita berbakti. Terlalu mudah bagi kita untuk hidup suci, hidup kudus pada saat kita beribadah, pada saat kita berkhotbah, pada saat kita dalam keadaan memimpin acara-acara di hadapan umum, berada di antara orang banyak, berada di kerumunan massa. Terlalu mudah bagi kita untuk hidup suci pada saat-saat seperti itu. Gampang sekali kalau mau tunjuk yang baik-baik di hadapan umum. Terlalu mudah, saudara. Pembuktian karakter seseorang adalah apa yang dilakukan seandainya dia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah ketahuan. Itu karakter yang sesungguhnya ada di situ. Pada saat kita tahu bahwa ternyata tidak akan ketahuan. Maaf, saya agak sedikit pilek ya. Ini menjadi sebuah catatan penting, saudara, karena pembuktian karakter itu ada di situ. Tidak pada waktu kita ada di depan umum, tetapi pada waktu kita sendiri dan tidak dilihat oleh siapapun, apalagi kita yakin bahwa tidak akan ketahuan. Ya, ini memang agak bahaya nih di sini, saudara-saudara, karena kita suaranya agak jauh mangkat. Ya, baik, kita lanjutkan, saudara-saudara. Pembuktian, terima kasih Rin Ropa Bale. Ya, oke. Pembuktian karakter sejati seseorang adalah apa yang akan dilakukan seandainya dia tahu bahwa dirinya tidak akan ketahuan. Nah, itu yang serius itu. Kalau di hadapan umum tadi kan sudah biasa. Kita bisa menjadi sangat baik, sangat suci, dan seterusnya. Saudara-saudara, mata kita lebih sering tertuju kepada orang banyak. Sekali lagi, mata kita terlalu sering tertuju kepada orang banyak. Mata kita seringkali terlalu tertuju kepada orang lain. Saudara-saudara, bagaimana hidup kita bersama-sama dengan Yesus Kristus pada saat tidak seorang pun menjadi penonton atas kita? Bagaimana keadaan hidup kita bersama-sama dalam iman kita kepada Tuhan Yesus ketika tidak ada orang yang melihat kita sama sekali?
Berulang-ulang saya ingin menyampaikan bagian ini karena itu yang paling sejati sesungguhnya dalam hidup kita. Kenapa saudara-saudara? Karena apakah kita hanya berbicara tentang Alkitab? Apa kita hanya bicara tentang Alkitab dengan orang lain? Sementara kita sendiri tidak lagi membacanya untuk diri kita sendiri. Apakah sekali lagi kita bisa PA, kita bisa berkhotbah, kita bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain atau dengan orang lain, sementara kita sudah berhenti dan tidak lagi membaca Alkitab, berbicara hal-hal yang sangat-sangat menyangkut iman ini untuk diri kita sendiri. Menurut Piana Siotang. Oh, mohon maaf. Semoga sudah bisa didengar dengan baik ya. Mohon maaf. Oke, coba di setel dulu. Oke, semoga sudah bisa didengar ya semuanya. Sekali lagi saudara-saudara, apakah kita hanya berbicara tentang Alkitab, berkhotbah, PA, dan lain sebagainya dengan orang lain, sementara kita sendiri tidak lagi membaca Alkitab untuk diri kita sendiri. Kita mempersiapkan khotbah untuk orang lain, dan lebih banyak untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan jemaat, pergumulan orang lain, dan bukan lagi dengan pergumulan kita. Apakah kita hanya berdoa dalam persekutuan dan ibadah bersama? Kita berdoa dalam persekutuan dan ibadah bersama, dan hanya karena pelayanan, ataukah kita juga sendiri berbicara secara pribadi dengan Tuhan? Pada saat tidak seorang pun melihat kita. Saya ingin selalu menekankan pada saat seorang pun tidak melihat kita. Karena yang paling jujur ada di situ. Sekali lagi terlalu gampang untuk kita hidup suci di hadapan umum. Terlalu gampang kita hidup suci di hadapan banyak orang. Terlalu gampang kita mau hidup suci pada waktu ada dalam ibadah dan kebaktian. Tetapi pada waktu tidak seorang pun melihat kita, masihkah kita begitu? Kan kejujurannya ada di situ. Jangan-jangan kita kemudian ini asal mula dari penipu, nah, orang yang mau menipu karena soal kesendiriannya. Saudara-saudara, lebih lanjut dari itu, saudara-saudara, kita mudah tergoda untuk menampilkan diri yang bukan kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, kita lebih tergoda untuk menampilkan diri kita yang bukan sesungguhnya. Saya tidak tahu saudara, tapi saya kadang-kadang yang tergoda untuk begitu juga. Menampakkan diri yang bukan sesungguhnya, bahkan cenderung mengelabui sesama. Berusaha untuk menampilkan, pokoknya kita pencitraan habis-habisan untuk mengelabui orang lain. Nah, ini jadi masalah saudara-saudara. Karena apa? Karena kita sementara hidup di tengah-tengah banyak orang. Saudara-saudara, lebih lanjut saya ajak kita saudara-saudara untuk melihat bagaimana kita ada dalam hal-hal yang lebih lagi untuk untuk menolong kita supaya kita lebih jujur terhadap diri kita sendiri. Kejujuran dari kebiasaan. Saya mulai dari saat teduh. Ini akan menolong kita. Mungkin saya atau mungkin saudara, kita orang yang seperti tadi digambarkan dari awal. Kita cenderung memakai topeng, kita penuh dengan pencitraan, kita kepingin untuk mendapat pengakuan sebagai orang yang baik, yang sopan, yang segala macam di hadapan umum. Tapi kita punya masalah ketika tidak seorang pun melihat kita. Kenapa masalah ini serius, saudara? Karena nanti kemudian dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang kelihatan. Jadi kalau berusaha kita tutup baik-baik supaya tidak kelihatan, kita anggap ya itu belum berdosa. Begitu. Kadang-kadang kita ibaratkan dosa itu sebagai sesuatu yang sudah tertangkap. Jadi kalau kita rasa ada seseorang dia melakukan pelanggaran dan tertangkap, kita merasa itu orang punya dosa itu terlalu banyak. Sementara yang diam-diam dong kita rasa oh itu belum berdosa atau tidak berdosa. Saya ada di sejumlah penjara dan waktu berkhotbah saya kasih tahu apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara. Saya suka bilang begini, bedanya adalah mereka sudah kena tangkap dan kita belum kena tangkap. Karena kita juga parah ini. Kadang-kadang kalau kita mau jujur dari pagi sampai malam belum tentu kita hidup dalam kebaikan, dalam kejujuran. Apalagi ketika tidak seorang pun melihat kita. Apalagi ketika seorang pun tidak melihat kita. Saudara-saudara, karena itu saya mulai dari saat teduh.
Saudara pernah menjalankan sebuah saat teduh, sebuah kegiatan yang disebut saat teduh. Saat teduh akrab di kalangan orang-orang Kristen. Saat teduh itu biasa dilakukan oleh banyak orang. Mungkin saudara setiap hari mendengar bahkan melakukan saat teduh itu. Ya tidak apa-apa ya, itu baik. Tapi mari kita belajar sedikit di sini. Saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa saat teduh bukan kesibukan dan butuh istirahat. Saat teduh bukan itu. Saat teduh itu bukan karena kita ada sibuk dan kita butuh istirahat. Itu dia pun nama istirahat. Itu dia pun nama, waktu kami sekolah dulu di SD, dia pun nama keluar main. Keluar bermain, jam istirahat, anak-anak keluar dan bermain dulu di luar. Saat teduh bukan itu. Saat teduh itu bukan kita di mana kita sangat sibuk dan kemudian kita butuh istirahat. Saat teduh bukan itu. Ada pepatah mengatakan, saudara, supaya kita lebih dalam di sini, kita ingat pepatah ini mengatakan bahwa taburkanlah pemikiran akan menuai tindakan. Taburkanlah pemikiran akan menuai tindakan. Taburkanlah tindakan akan menuai kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan akan menuai karakter. Taburkanlah karakter, Anda akan menuai tujuan hidup. Anda akan menuai tujuan hidup. Saya ulangi. Taburkanlah pemikiran akan menuai tindakan. Taburkanlah tindakan akan menuai kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan akan menuai karakter. Dan taburkanlah karakter, maka Anda akan menuai tujuan hidup. Nah, ini penting bagi kita, saudara, untuk kita lebih lagi. Kenapa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Secara harafiah dapat kita terjemahkan bahwa berhentilah dan kenalilah bahwa akulah Allah. Kita butuh kenal Allah. Kita butuh kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan itu kan saya menyebutkan kepada kita berkali-kali. Kita butuh tahu kehendaknya itu seperti apa. Kita bukan sekedar menghafal kehendaknya. Tetapi yang kedua yang menegaskan itu, kita butuh dekat dengannya. Kita butuh dekat dengannya baru kita bisa mengetahui, kita bisa melihat dengan jelas. Kalau kita jauh dan kita tidak punya hubungan yang dekat dengannya, mungkin kita bisa menghafal sejumlah hal yang menjadi ketetapannya, tetapi belum tentu kita bisa melakukan itu. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara-saudara, kedisiplinan rohani merupakan, karena itu saudara-saudara, kedisiplinan rohani itu merupakan aktivitas roh, tubuh, dan jiwa. Bukan tubuh yang berdiam diri saja. Jiwa kita, roh kita sekaligus ada di situ. Kenapa saudara-saudara? Kan ini berurusan dengan tadi tipu, menipu, tertipu, dan lain sebagainya. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ada kecenderungan untuk manusia itu menipu, bersembunyi. Dirinya bersembunyi, dia ingin menampilkan sesuatu. Kenapa? Kan dia tahu bahwa dia telanjang. Dia tahu bahwa ada yang salah di sini, tapi dia mau bersembunyi seperti apapun Tuhan tahu. Nah, celakanya kita itu adalah ketika kita berusaha untuk tampak baik di depan. Dan kita lupa bahwa Tuhan melihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Maka tadi saya bilang, ujian karakter kita adalah bukan pada waktu kita mau untuk hidup suci di hadapan banyak orang. Atau ketika kita hidup suci di waktu ibadah. Tetapi ujian karakter kita ada pada saat tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Waktu tidak ada orang melihat kita, saudara, kita pemikiran kemana-mana. Waktu kita sendiri itu, apakah memang kita berpikir sangat-sangat baik, bertindak dengan sangat-sangat baik. Saya tidak mau untuk kita menuduh dan menilai orang lain. Masing-masing periksa. Saya juga periksa diri saya, membaca bagian-bagian ini secara baik. Dan saya pikir memang saya terkoreksi juga di sini. Apalagi saya pendeta ini. Jangan-jangan hanya berusaha untuk siap khotbah untuk orang lain. Tampil dengan seperti sangat baik betul-betul buat orang menjadi kagum dan lain sebagainya. Ternyata
Bukan itu ketika saya sendiri dan tidak dilihat oleh orang lain. Ujiannya ada di situ. Saudara-saudara, kejujuran dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Saya kira saat teduh tadi sudah disampaikan. Tapi selanjutnya saudara, mari kita belajar bersama. Kejujuran itu dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Kenapa saudara? Jarang sekali dalam keadaan sibuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jarang sekali. Kalau kita lagi sibuk, siapa yang mendengar firman Tuhan? Tidak ada. Jarang sekali. Jarang berarti ada juga yang mungkin. Ya, kalau saudara terhitung ada yang mendengar firman waktu sibuk, ya puji Tuhan lah. Itu baik. Tapi saya ingin menegaskan, jarang sekali kita dalam keadaan sibuk kita mau mendengar firman Tuhan. Padahal saudara-saudara, bahwa dengan mendengar kita memberi diri untuk bergantung kepada Tuhan Allah. Dengan mendengar itu kita memberi diri untuk bergantung kepada Tuhan Allah. Tidak ada pilihan lain saudara. Sebab kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan Allah, kita mau gantungkan diri kita kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada pemahaman kita, kalau bukan kepada apa yang kita harapkan di tengah-tengah dunia, nah itu kita menjadi susah kan kalau kita tidak kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, karena itu selanjutnya kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan Allah, maka kejujuran terbukti dalam keseharian kita. Kejujuran itu terbukti dalam keseharian kita. Tiap-tiap hari hidup kita itu seperti apa. Jujurnya ada di situ. Jadi jujur itu bukan sesuatu yang kadang-kadang. Ada momentum jujur, tidak begitu. Kejujuran tadi, waktu kita sudah mulai menyelidiki dari awal, ketika kita sendiri dan tidak dilihat oleh siapapun, maka kejujuran itu terbukti dalam keseharian kita yang apa adanya. Kadang-kadang saya bilang begini, saudara-saudara kalau mau tahu pendeta-pendeta itu baik atau tidak, itu jangan tunggu waktu dia berkhotbah itu baik semua itu mantap, bagus sekali. Kalau mau tahu dia baik atau tidak, coba tinggal dan dia 2 minggu coba di rumah 2 minggu saja. Wih, mungkin berat, mungkin saudara akan berkesimpulan bermasalah itu. Dan karena itu hal yang serius karena kita punya kebiasaan tiap-tiap hari itu menjadi sebuah penilaian khusus bagi kita. Saudara-saudara, kenapa itu kemudian menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan hari-hari? Karena kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari pekerjaan dan dinamika serta ketegangan. Pekerjaan, dinamika, ketegangan. Tiap hari kita berurusan dengan pekerjaan. Pekerjaan apapun itu kan selalu ada risiko tuh. Tidak ada pekerjaan yang tidak punya risiko. Kita urusan di situ. Nah, kita urusan di situ tuh kadang-kadang kan suami, laki-laki itu dia tidak mau untuk merepotkan dan buat istri untuk berpikir lebih. Dia tidak kasih tahu. Dia menjadi beban sendiri. Padahal istri pada saat yang sama kepingin tahu banyak soal apa yang dia kerjakan. Bisa jadi hal ini. Ada dinamika di situ. Dinamika di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang enak untuk diajak bicara. Kadang-kadang kita berjumpa dengan yang tidak enak. Kadang-kadang atasan itu sangat baik, tapi kadang-kadang dia menjadi orang yang macam-macam lah kira-kira. Ada juga ketegangan-ketegangan dalam kehidupan setiap hari. Coba saudara renungkan. Apa memang saudara jujur? Atau justru kemudian kita berusaha untuk bersembunyi sebagai alasan tadi untuk kita ya sudah mengamankan diri, padahal Tuhan tahu ini. Pada waktu bekerja, pada saat ada dinamika, pada waktu ketegangan, mungkinkah kita betul-betul tetap menjadi seseorang yang jujur? Paling tidak bagi diri sendiri. Bukan sekedar mencari aman, tapi jujur bagi diri sendiri. Saya selalu ingin berpatokan bahwa kita bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Apalagi kita mau menipu Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kan dia tahu. Dia tahu. Perubahan yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya terjadi dalam hati kita, saudara. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita adalah perubahan yang sesungguhnya terjadi dalam hati kita dan memancar keluar serta dirasakan oleh lingkungan dan oleh dunia di mana kita berada. Yang di dalam hati ini yang terpancar keluar kan.
Baru tadi malam saya katakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Malam hari ini saya ingin tegaskan lebih lagi. Bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup ini sesungguhnya terjadi dalam hati kita. Dan memancar keluar dan dirasakan oleh lingkungan dan dunia di mana kita ada. Itu berarti kalau sesuatu itu kita tidak jujur dari hati, dia mempengaruhi tempat di mana kita ada. Kadang-kadang orang bisa melihat kita tidak tulus. Kadang-kadang, pokoknya macam-macam lah itu penilaian. Karena dia berurusan dengan orang lain, dia berurusan juga dengan lingkungan di mana kita berada. Saudara, rumusnya begini. Jadi kalau ada kebenaran dalam hati, pasti akan ada keindahan dalam karakter. Bila ada keindahan dalam karakter, maka ada keharmonisan. Minimal dalam keluarga. Tanpa tipu-tipu itu. Dalam kejujuran itu. Sekali lagi. Bila ada kebenaran dalam hati, akan ada keindahan. Bila bila ada kebenaran dalam hati, akan ada keindahan dalam karakter. Dan bila keindahan dalam karakter itu ada, maka akan ada keharmonisan. Minimal dalam keluarga. Jujur itu. Tanpa tipu. Sangat apa adanya. Dan terjadi dalam keseharian kita. Kan tiap hari kita berjumpa dengan istri. Tiap hari kita berjumpa dengan suami. Kita berjumpa dengan anak-anak. Kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di rumah. Sesuatu itu akan menjadi sangat realistis sekali di situ. Dan itu terjadi dari sini, dari hati kita. Apapun itu. Kalau kita isi yang jahat, ya terpancar keluar yang jahat. Mempengaruhi lingkungan di mana kita ada. Bila ada keharmonisan, akan ada ketertiban. Bangsa ini jadi baik, negara ini jadi baik. Kalau orang hidup harmonis, pasti ya sudah jadi baik. Ketertiban, aman sudah. Hidup harmonis. Kalau tidak harmonis itu yang bahaya. Bertengkar, berkelahi, satu tuduh satu. Keharmonisan itu. Nah karena itu keharmonisan itu mesti mulai dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang realistis sekali. Yang saya sebut dengan nama kejujuran tadi. Kejujuran. Nah saudara-saudara, selanjutnya, bila ada ketertiban, maka kedamaian itu terjadi. Dan masing-masing akan terikat terhadap apa yang tertib, apa yang baik, dan seterusnya. Ya pasti kedamaian itu terjadi. Saudara-saudara, karena hal itu maka sesungguhnya kejujuran dan peran, kejujuran dan tindakan itu adalah hal yang tidak boleh dipisahkan. Kejujuran dan tindakan, kejujuran dan peran adalah hal yang tidak boleh dipisahkan. Saudara, kalau kita menelusuri, kalau kita mengikuti pengalaman orang-orang yang beriman di dalam Alkitab, saudara, mereka tidak merasa malu untuk mengakui keyakinan dan kepercayaan mereka. Mereka tidak malu untuk itu. Mereka berbicara tentang hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus memiliki peran di dalam hidupnya. Mereka tidak pernah malu untuk itu. Mereka tahu bahwa sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka itu karena sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memiliki peran yang besar. Dan kalau Tuhan ada di sini, di dalam hati kita, yang membuat kehidupan itu terpancar, maka tentunya tidak ada kemunafikan di situ. Kita akan lebih jujur terhadap sesuatu. Waktu marah. Tidak pura-pura. Semuanya ditampilkan dengan apa adanya. Kekristenan itu saudara. Saudara orang Kristen, saya juga orang Kristen. Kita sama-sama percaya Tuhan. Kita sama-sama bukan sekedar beriman. Saya selalu mengatakan saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan lebih kepada kepadanan hidup kita dengan Kristus. Kekristenan selalu memiliki karakter sosial dan ramah bermasyarakat. Kekristenan selalu memiliki karakter sosial dan ramah bermasyarakat. Jika kita kembali memulai untuk menyatakan kehidupan Kristen dengan transparan dan terbuka, lebih jujur di situ, maka hampir selalu ada sesuatu gerakan yang terjadi. Dan gerakan itu luar biasa. Ya, dari hati. Hati yang penuh dengan kejujuran. Yang dia tahu bahwa
Tuhan sementara ada di taman itu, disembunyi, tapi Tuhan bilang, kamu di mana? Bukan karena Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Ini hal yang sangat mengoreksi saya secara pribadi. Saya berharap saudara pun merasakan sesuatu di situ. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau semua sudah damai, sudah aman begitu, maka kejujuran itu menjaga persekutuan. Kejujuran itu menjaga persekutuan, menjaga relasi. Kejujuran itu begitu. Nah, kita semua memulai iman dengan kasih karunia anugerah Allah. Iman kita itu adalah kasih karunia. Tuhan mau berikan kepada kita. Kita memulai itu semua. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kekal dan kita mengimani itu, saudara. Kita mengaminkan bahwa kita diselamatkan, dibenarkan melalui iman oleh anugerah Allah. Justru dalam hal ini persekutuan di antara orang-orang beriman memiliki peran yang penting karena saya diselamatkan, saudara diselamatkan, kita punya orang yang diselamatkan, tetangga diselamatkan, jemaat diselamatkan, dan karena itu kita persekutuan hidup orang beriman memiliki peran yang sangat penting. Ya, kekristenan memiliki karakter yang ramah. Ya. Kekristenan memiliki karakter yang ramah, yang baik. Begitu. Saudara, persekutuan dari orang-orang beriman merupakan suatu yang harus merupakan mau bilang kewajiban itu tidak. Tetapi menjadi sebuah panggilan di mana firman Tuhan harus membentuk hidup kita. Di mana kita bisa saling terbuka, menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Dan karena itu dibutuhkan kejujuran dan sebuah keberanian. Betapa pentingnya sekarang kejujuran dalam hidup kita. Jadi kalau orang tidak membangun hidupnya dengan kejujuran, ya pasti dia bangun dengan penipuan. Dia bangun dengan persembunyian. Nanti sebentar di akhir kita bicara hal-hal yang lebih praktis dari ini. Tapi ini kita bicara teorinya dulu. Kira-kira begitu. Saudara, bukankah merupakan sesuatu yang indah jika tua muda hidup berdampingan? Di mana setiap orang tidak perlu merasa takut, terbuka terhadap satu dengan yang lain, dan saling mendoakan dan memberkati. Bukankah dengan demikian anugerah Allah itu sendiri berlimpah-limpah dan sungguh-sungguh hati kita kembali dikuatkan bukan melalui ritual-ritual religius, melainkan melalui kasih karunia? Saudara, saya ingin ulangi kalimat ini. Dan ini tantangan bergereja kita. Ini tantangan dalam relasi kita. Ini tantangan dalam persekutuan kita. Bukankah merupakan sesuatu yang indah? Bukankah merupakan sesuatu yang indah jika orang tua, orang muda bisa hidup berdampingan, di mana setiap orang tidak perlu merasa takut, terbuka terhadap satu dengan yang lain, dan saling mendoakan dan memberkati. Bukankah dengan demikian anugerah Allah itu semakin berlimpah, dan sungguh-sungguh hati kita kembali dikuatkan bukan melalui ritual religius kita, melainkan melalui kasih karunia Allah. Selamat ya buat kita sekalian. Semoga saudara dan saya semakin jujur, paling tidak untuk diri sendiri, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau tidak, kita akan berusaha untuk mencitrakan diri kita sebagai yang baik di hadapan banyak orang. Saya akan menjadi seseorang yang sangat baik ketika berkhotbah, tetapi begitu jahatnya dan buruknya ketika saya dalam kehidupan keseharian. Apalagi ketika tidak satu orang pun melihat saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Menolong kami untuk bertanya, siapakah aku di hadapan Tuhan Allah, ketika aku sendiri dan tidak dilihat oleh siapapun. Terima kasih banyak firman-Mu menolong kami. Tuhan tahu dan berikan kesempatan bagi kami. Tolonglah kami supaya kami memanfaatkan waktu ini secara maksimal dan secara bijaksana, supaya kami semakin berkenan kepadamu. Kami makin pasti bahwa kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Tolonglah kami. Tolong kami supaya kami hidup betul-betul dalam kejujuran karena Tuhan ada. Hati kami terbuka,
hati kami bersih, hati kami jujur, karena Tuhan tinggal di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati semua yang sudah kami kerjakan. Tolonglah kami dalam pergumulan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.